للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل آداتي وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah dan Allah subhanahu wa ta'ala yaqtamu alaina fatrah alifin yaj'aluna wa lanahin amilin kama naqra'uha binyati Allah yursilu bika sawaba kiratina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat wa khususan ila arwah al-asisina wal mutabanahin li hadzal majlis خصوصا للأرواح علمائنا وشيخنا في مقدمتهم شيخنا حضرة الشيخ معلم الشافعي الحزامي وأرواح أصوله وفروعه ونقول بنية الله يرسل مثل صواب قراءتنا أيضا إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم وأن الله تعالى يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حوائجنا. هذه فيها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita muliakan Rahibul Majlis keluarga besar Mu'allim Kiai Syafi'i Al-Hazami, para guru, asatidzah, para hadirin, pengurus beserta jemaah Majelis Ta'lim Mu'allim Syafi'i Al-Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 12 Muharram 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir meneruskan pengajian yang telah diadakan oleh muallim. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, keluarga muallim yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah, amal jariah yang diterima dan sampai kepada pahalanya kepada muallim dan anak-anak muridnya yang telah membantu usaha untuk menghidupkan majlis ta'lim ini. Allah Ta'ala ampuni dosa kita semua dan Allah jadikan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita. Allah Ta'ala qauluhu ta'ala wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Masih berkelanjutan tentang kisah Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit. Allah selamatkan dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka
Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Yang dibunuh dan disalib tidak lain adalah salah satu di antara mereka yang Allah serupakan rupanya seperti Nabi Isa. Nah, selanjutnya adalah wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nanti dari kiamat Nabi Isa itu menjadi saksi alaihim atas mereka. Apa itu maksud Allah? Jadi Nabi Isa itu nanti menjadi saksi atas perbuatan mereka Yahudi dan Nasrani. Apa ini tafsirnya? Yakni yang dimaksud ayat ini adalah yakunu isim kana itu kembali kepada Nabi Isa. Yakunu Isa. Nanti di hari kiamat Nabi Isa menjadi syahidan, menjadi saksi awal Yahud atas orang-orang Yahudi. Nah, ini saksi yang memberatkan, kan saksi ada dua, ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, kalau Nabi Isa nanti menjadi saksi atas orang Yahudi, saksi yang memberatkan. Apa itu saksi? Annahum kadzabu. Ya, Nabi Isa nanti menjadi saksi hadapan Allah bahwa Yahudi itu telah mendustakannya. Karena Nabi Isa itu diutus oleh Allah kepada bangsa Yahudi. Nabi Isa itu orang Yahudi, turunan Nabi Musa. Jadi nanti di hari kiamat Nabi Isa menjadi saksi bahwa orang Yahudi itu mendustakan, artinya tidak beriman sama Nabi Isa. Orang Yahudi tidak beriman, yang dia mau beriman sama Nabi Musa aja. Ada pun Nabi yang sesudah Musa dia nggak mau beriman. Jadi nanti di hari kiamat Nabi Isa menjadi saksi atas Yahudi. Ini saksi yang memberati bahwa Bani Israel tidak beriman. Makanya mereka bukan hanya nggak beriman, bukan hanya sekedar nggak beriman kepada Nabi Isa, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Isa. Ta'anu bihi, mereka Yahudi itu ta'anu bihi ke Isa. Apa itu ta'anu? Menuduh Nabi Isa anak zina. Yang telah, bukan hanya mereka Yahudi tidak percaya, mau membunuh, bahkan mencelak-celak Nabi Isa dan ibunya Nabi Isa. Mencela, apa celaan mereka? Bahwa Isa anak zina, ibunya berzina karena beranak tanpa suami. Nanti terungkap di hari kiamat. Nah, sekarang Nabi Isa menjadi saksi ala Nasara itu dalam hal apa nih? Wa ala Nasara, dan Nabi Isa pun menjadi saksi atas orang Nasrani annahum takhadhu rabban, bahwa mereka telah menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kata Nabi Isa, bukan saya yang suruh, bukan saya yang suruh menuhankan saya nyuruh menuhankan Allah. Mereka itu sendiri yang menuhankan saya. Jadi berarti ini saksi yang memberatkan nama orang Nasrani. Wa asyraku bihi, mereka orang-orang Nasrani itu menyekutukan Allah bihi dengan Nabi Isa. Menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, artinya Nabi Isa diikut sertakan menjadi Tuhan, karena Tuhan itu ada bapa, ada anak. Wa asyraku bihi. Baik. Nah, kemudian Nabi Isa pun menjadi saksi yang, kalau ini bukan memberatkan, menjadi saksi yang menguntungkan. Kepada siapa? Wa yashhadu ala tasdiqi man saddaqahu minhum wa amana bihi. Ini yang saksi yang menguntungkan. Dan Nabi Isa pun nanti di kiamat menjadi saksi kepada umatnya yang beriman, yang beriman dengannya, yang membenarkan. Jadi tidak semuanya Yahudi mendustakan, ada Yahudi Nasrani yang beriman. Nah, itulah arti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Qala Qatadah, kata salah seorang mufassir Qatadah, makna ayat ini innahu Isa yakunu Isa syahidan, menjadi saksi yaumal qiyamah, dari kiamat. Nah, kalau ini kalau menurut Qatadah bukan saksi sama Yahudi, bukan saksi ini, bukan saksi orang beriman, lain lagi nih. Nabi Isa itu di hari kiamat menjadi saksi
innahu qad ballagha risalah rabbih. Nanti Isa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dirinya jadi saksi yang buat dirinya. Yang tadi kan saksi buat Yahudi, buat Nasrani, orang lain. Kalau ini saksi buat dirinya sendiri. Ya Allah, saya telah menyampaikan amanah kerasulan yang kau perintah kepada saya sudah sampaikan. Wa aqarra ala nafsihi bil ubudiyah. Nanti Nabi Isa akan mengakui atas dirinya bahwa dirinya hamba Allah, bukannya anak Allah. Nah itulah arti daripada wa yaumil qiyamati yakunu alaihim syahidan. Nah setelah ayat itu dilanjutkan dengan ayat berikut. Allah azza wa jalla. Adapun firman Allah ayat berikutnya, fa bi zulmin minal ladzina hadu. Baknya itu hanya bahasa bagian. Maka dengan sebab kezaliman. Apa itu kezaliman? Perbuatan jahat. Nah ini kira-kira kezaliman. Dengan sebab perbuatan dosa, perbuatan jahat yang dilakukan oleh mereka. Siapa mereka itu? Orang Yahudi itu. Hadu kan orang Yahudi. Yakni babi zulmin minhum, disebabkan karena kezaliman mereka. Kezaliman mereka. Zalim itu asalnya zalim itu menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Orang Yahudi zalim karena mereka menempat sesuatu pada bukan tempatnya. Ya, menempati sesuatu itu yang Allah perintah dilaksanakan, yang Allah larang dijauhin. Itu menempatkan sesuatu pada. Kalau kita melanggar berarti zalim. Nah, orang Yahudi itu zalim. Dengan kezaliman mereka, Allah hukum. Ini hukuman Allah orang Yahudi bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Apa itu hukuman di dunia? Haram. Nanti apa itu kejahatan yang mereka lakukan nanti akan diterangkan. Ya. Hukuman mereka di dunia haramna alaihim. Allah bilang aku haramkan atas mereka itu Yahudi yang berbuat jahat. Apa yang Allah haramkan? Thayyibatin. Ya. Makanan yang thayyib. Apa itu makanan yang thayyib? Makanan yang enak-enak. Uhillat lahu, yang dihalalkan, yang Allah halalkan sebelumnya pada mereka, kemudian Allah haramkan. Baik. Ini hukuman di dunia. Makanan yang Allah halalin sebelumnya Allah hukum menjadi apa? Haram. Apa itu tadi? Yakni tafsir nih, tafsir ayat haram alaihim. Ma haramna alaihim at-thayyibat, ma haramna alaihim at-thayyibat. Artinya aku haramkan mereka makanan yang enak-enak. Allati kanat halalan lahum, yang sebelumnya halal bagi mereka. Kemudian Allah haramkan. Tidaklah gitu, ada kata-kata ma haramna alaihim at-thayyibati allati kanat halalan lahum illa, selalu habis masih ada illa. Tidaklah aku haramkan atas Yahudi makanan yang enak-enak yang sebelumnya halal bagi mereka kecuali tidak lain sebabnya itu kecuali bizulmin, disebabkan karena mereka zalim. Zulmin azim, kezaliman sangat besar. Irtakabuhu, yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan. Apa itu? Wadzalikal zulmu, kezaliman yang mereka lakukan adalah mazakarahu min nabihim, apa yang Allah sebut, yang Allah sendiri yang sebut di dalam ayat lain. Kezaliman yang mereka sebut, yang mereka lakukan di dalam ayat lain, di antaranya min ini kan ditambah di antaranya nabdihimul misaqah, mereka itu selalu mereka selalu mengingkari janji bukan sekali dua kali janji. Mereka pernah dibahas, mereka berjanji ia mau iman, itu kan udah
Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril ngangkat bukit gunung Tur. Gunung diangkat oleh malaikat Jibril mau dibanin. Dia beriman, kami nggak mau mengulangi. Kan jadi. Nah, kemudian kalau udah bukit Tur udah ditaruh lagi di tempatnya, ya balik aja lagi. Nah, itu contoh orang yang melanggar janjinya Allah. Itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Nah, kalau memang janji sama Allah mereka berani melanggar, apalagi resolusi PBB. Kan PBB kan umat-umat bersatu, mengutuk Yahudi atau memberikan ultimatum kepada Yahudi, jangan kamu ini resolusi. Ya apa yang mereka? Memang dari dulu gitu orang Yahudi. Jadi diantaranya mereka nakdihimul misal, janji gencetan senjata. Gencet bukan senjata digencet. Gencetan senjata, tidak lagi memerangi orang Palestina gitu. Dia janji. Besok juga dikirim lagi rudalnya gitu. Jadi kalau sama Allah aja dibilang melanggar, apalagi sama manusia. Nah, itu Yahudi. Di antaranya nakdihul misal. Apalagi wama ada lahum min anwa'il kufri wa kabairil azimah. Belum lagi nggak bisa dihitung nih, macam-macam kekufuran dan dosa-dosa besar. Contoh apa nih yang mereka lakukan? Mislu qaulihim, seperti ucapan mereka, ucapan usulan permintaan, ij'al lana alihan kama lahum alihah. Wahai Musa, ini kan sebelumnya Isa, Musa dulu. Wahai Musa, minta kami dijadiin Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Jadi minta dibikinin Tuhan. Nah, emang Tuhan dibikinin. Itu kan nakal. Apalagi qaulihim, ucapan mereka pada Nabi Musa, kami enggak akan beriman kepada Allah sehingga kami bisa melihat Allah. Qaulihim arinallaha jahratan, ingin melihat Allah dengan mata kepala. Nah, itu namanya orang keblinger itu ya. Jadi cahaya makhluk Allah saja mata kita nggak mampu. Bukannya cahaya Allah, kan Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh, masalun nurihi. Cahaya Allah bercahaya. Makhluk ciptaan Allah aja mata kita nggak sanggup, apalagi mau melihat apa? Allah. Dan perintah itu artinya nggak boleh otak mau melihat Allah. Cahaya makhluk aja itu, karena mana matahari itu, kan matahari itu cahaya makhluk Allah. Siapa yang sanggup melihat matahari? Nah, kita lihat lagi gulung gini nih. Kalau ntar di jam 12 nggak ada awan, nggak ada apa yang menutupi matahari. Kira-kira ente mampu nggak mata ente ngeliat matahari? Ada tuh gerhana total, kan dari hitam ke terang tuh. Orang yang mau menyaksikan gerhana total matahari itu pakai pakai berapa dimensi? Kalau ente ngeliat langsung dari gelap ke terang bisa buta itu. Jadi cahaya makhluk aja mata kita nggak ada. Apalagi mau lihat Allah. Gak usah jauh-jauh dah, kalau matahari kejauhan. Ada tukang las tahu? Tukang las tuh, ya. Kan orang las pakai apa? Matanya tukang las, dia ngelas nggak pakai mata. Matanya buta nih, karena nggak kuat ngelihat sinar las. Nah, jadi minta ngelihat Allah. Kalau Allah nggak kelihatan, nggak mau beriman. Ini kan sesuatu yang luar biasa, apalagi perbuatan mereka. Itu arena Allah hanya Allah. Yang berikutnya, apa yang berikutnya? Kaibadatihimul ijlah, mereka nyembah anak sapi. Karena dibohongin nama Musa Samiri, Nabi Musa.
Musa Samiri yang dipelihara oleh malaikat Jibril menjadi dajjal, sedangkan Nabi Musa yang dipelihara Fir'aun menjadi Rasul. Kan aneh itu ya. Itulah Allah Ta'ala yang punya urusan, kita nggak usah bilang aneh-aneh. Nabi Musa yang dipelihara oleh Fir'aun jadi Rasul, sedangkan Musa Samiri yang dipelihara oleh Jibril jadi dajjal. Karena Musa Samiri ini Jibril lagi lewat itu melihat anak kecil dibawa orang itu, diambil pelihara sama Jibril, kasih susu kasih apa, jadi dajjal. Kapan? Saat Nabi Musa diperintah Allah, nah sama seperti Nabi Muhammad menerima Quran, Iqra, wahyu, harus tahanus biwari Hira. Apa itu tahanus? Dulu belum ada etikap, artinya bersembunyi di Goa Hira selama 40 hari 40 malam. Ya, malam ke-40 lah baru malaikat Jibril bawain wahyu, yaitu Iqra. Nah, Nabi Musa pun begitu 40 hari, cuman bukan di Goa Hira, di Goa Tur. Tur yang ada di Gunung Sina, Watini, Wazaituni, Waturi, Sur Sina yang ada di Gunung Sina. Ini jadi wilayah Mesir. 40 hari 40 malam menerima Taurat, menerima. Kalau Nabi kan menerimanya hanya Iqra doang. Kemudian berangsur-angsur selama 23 tahun. Tapi kalau Nabi Musa menerima Taurat langsung satu kaligus Taurat. Nah ini Nabi Musa ninggalin kaumnya 40 hari. Nabi Musa udah pesen sama kakaknya Nabi Harun, ya. Wahai kakakku Nabi Harun, aku titip kaumku ini, ya, aku mau tinggal, ya. Nah, Nabi Musa udah tahu nih, apa nih kalau nggak ada Musa aja yang dilakukan. Begitu sama Nabi Harun, ya. Baru Nabi Musa belum berapa hari gitu dia tinggal di Musa, ada Musa Samiri itu, ya. Ngumpulin emas bikin patung anak sapi, ya. Lahu kuat, anehnya nih anak sapi punya suara. Ya kalau zaman sekarang sih nggak aneh, itu Jepang bisa bikin boneka. Assalamualaikum. Kayak batu baterai pakai cas bisa. Assalamualaikum. Kalau zaman dulu kan belum ada listrik. Kok bisa? Lahu kuat punya suara. Karena Musa Samiri ini kan pernah dirawat oleh malaikat Jibril. Karena dia perhatikan pasir yang diinjak oleh malaikat Jibril itu bergerak-gerak, ya. Nah setelah dibikin patung dari anak sapi, maka mulutnya anak sapi masukin itu tuh, masukin pasir yang pernah diinjak oleh Jibril, sehingga menimbulkan suara. Nah kan namanya manusia itu nggak boleh lihat yang aneh-aneh, ya. Langsung terpengaruh. Kita ini juga nggak boleh lihat yang aneh-aneh. Ada pohon kelapa bercabang, kan biasa pohon kelapa lempong tuh. Lempongnya ada pohon kelapa bercabang. Orang berduyunan datang, bukan mau lihat keajaiban makhluk Allah. Ini pohon kelapa luar biasa nih. Ada keramatin pun ya. Ya manusia begitu. Ada kambing yang biasa tanggungnya 2, ada tanggung 3. Wah, orang pada berduyunan sih. Yang musab-musab, ada ngakeh. Itu manusia. Jadi kata Musa Samiri, Musa nyari Tuhannya di atas bukit Tur. Dia nggak tahu Tuhannya di sini. Ini dia Tuhan ini. Dia bohongin. Akhirnya mereka nyembah. Tapi lah. Kezaliman yang dilakukan oleh mereka menyembah anak dan lain-lain banyaklah, ya. Nah, para bisa babi hasil umur dengan sebab perkara-perkara ini, bagi kezaliman ini, ya, kedurhakaan, ya, kejahatan mereka ini, maka haramallahu alaihim thayyibat. Allah haramkan makanan yang enak-enak, yang kanat halal lahum, yang sebelumnya halal. Apa itu makanan enak akhirnya haram? Apa itu?
disebut dalam suratul An'am di antara firman Allah, wa 'alal ladzina hadu harramna kullati dzubur. Atas Yahudi aku haramkan tiap binatang yang punya kuku. Apa yang punya kuku? Kambing kan enak. Kambing, sapi, onta kan punya kuku. Nah, akhirnya mereka haram. Gitu ya? Haram makan kambing, makan onta, makan apa namanya kerbau karena punya kuku. Nah, al-ayata artinya al-ayata. Ya. Kita baca ayatnya terusin gitu ya. Kalau ada tulisan itu. Kalau kembali kita kembali makna ayat ini apa? Haramna 'alal yahud, aku kata Allah haramkan atas Yahudi. Alladzina naqadu mitsaqahum, yang mana mereka sering tuh ya melanggar janji. Wasaqulubahum bihi, mereka dulunya janji sama Allah, kemudian mereka langgar. Dan lagi kafaru bi ayatillah, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Wa qalu anbiya'uhum wa qalu al-buhtan. Qalu mereka berkata kepada para nabi. Jadi yang mereka bunuh itu bukan hanya Nabi Isa, yang mereka merencanakan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bunuh mereka. Ada lagi qaulul buhtan ala Maryam, mereka mengatakan kedustaan atas ibunda Maryam. Apa itu? Maryam zina katanya ya. Karena dia nggak punya laki, hamil. Wa qulu ma wasaqahullahu bi kitabih, mereka qulu ma wasaqahkan, artinya qulu mereka itu dihukum, mereka itu dihukum oleh Allah apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Apa itu diantaranya? Thayyibat, makanan yang thayyib, ma'akil, dan lain-lain. Kanat halalan lahum, yang semulanya halal lahum bagi mereka. Ubatan, ya ini maupun diadri sebagai hukuman lahum kepada mereka, bidulmihim, dengan sebab kedoliman mereka. Allazi akhbarallahu anhu bi kitabih, yang Allah beritahu ya, tentang kedoliman mereka itu di dalam kitab Al-Quran. Selesai. Nah itulah artinya tafsirnya wabilul min alladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Baik, kemudian kita lanjutkan apa kelanjutannya ya. Wana qala wa ya. Belum waruya an Qatadah, ada riwayat dari Qatadah, salah seorang mufassir. Qala kata Qatadah, mukibal qaumu bi zulmin zalamuhu wa bagin baguhu. Mukibal qaumu bi zulmin zalamuhu wa bagin baguhu. Mukibah artinya mereka dihukum oleh Allah di dunia, belum di akhirat. Siapa yang dihukum? Allah, Yahudi ya. Dengan sebab zulmin ya, zalim yang mereka lakukan, wabalin dengan sebab kejahatan, bahu yang mereka lakukan, ada berbuat ya. Maka hurimat alaihim asya, maka Allah haramkan atas mereka asya, macam-macam ya. Dibagihim dengan sebab kejahatan mereka, wajibnya dan sebagainya mereka. Jadi wana qala wahidi wa ibnul juzi an muqaddid, al-wahidi dan ibnul juzi mengutip ya, pendapat muqaddid. Muqaddid ini salah seorang mufassir. Allah kata muqaddid, kan Allah harama ala ahli Taurat, Allah haramkan atas ahli Taurat. Nah, ahli Taurat Yahudi diharamkan ayat puluh riba. Ini diantaranya kedoliman yang mereka lakukan, diantaranya yang belum disebut. Mereka diharamkan makan riba. Mereka diharamkan makan riba. Maka
ketika diharamkan makan riba berarti bukan uang riba yang haram kalau buat makan. Gitu. Dan Allah haramkan makan riba. Ini bukan berarti yang haram itu kalau riba buat makanannya, tapi kalau buat bikin rumah boleh gitu. Itu loh otaknya putih. Gitu. Allah haramkan makan riba bukan artinya Allah haramkan riba itu buat makan, buat apa aja. Nah, iya. Jadi Allah haramkan makan riba, maksudnya Allah haramkan ya pendapatan yang hasil apa riba, baik itu buat makan ataupun bayaran sekolah ataupun bikin rumah sama aja. Orang yang itu Allah haramkan nangkep ikan hari Sabtu. Ya, ikan hari. Memang kalau waktu yang diharamkan ikan banyak, gitu. Ini kan ujian. Kalau hari lain ikan nggak banyak. Hari Sabtu biasa ujian, mau diharam di Sabtu. Mereka bikin saluran air. Saluran air pada ikan bikin saluran. Kemudian mereka bikin empang kalau daratan. Kan waktu hari Sabtu waktu ikan banyak, ikan pada masuk ke empang mereka. Nah mereka nangkapnya hari Minggu. Ini otaknya gitu. Kan katanya yang Allah haramnya dari Sabtu, kita ngambilnya hari Minggu. Gitu. Itu sama seperti Allah haramin makan riba. Kami ngambil riba bukan buat makan, buat apa? Buat bikin kontrakan. Ya sama. Itu otak Yahudi. Otak Yahudi. Sekarang ini namanya majas ya. Jadi kalau majas itu menyebut ya sesuatu sebagian, nah gitu. Ini majas mursal namanya. Kalau ente jumpa teman di jalanan pagi-pagi, rela bermacet-macetan. Apalagi kalau rumahnya dari Pamulang, dari Depok, kayaknya di Jakarta. Ada apa nih? Ya, ada penyekatan lagi. Ngomong jual sini saya. Kenapa ente rela bermacet-macetan pagi-pagi? Ngapain ente? Mau nyari makan, mau apa? Makan. Mau nyari makan. Apalagi orang Betawi bukan makan, mau nyari sesuap nasib. Mau nyari sesuap nasib. Coba kalau udah dapat gaji, apakah itu gaji digunakan buat sesuap nasib? Buat makan? Kagak. Ya. Buat rekening listrik. Ya. Buat pulsa. Memang semuanya digunakan buat makan nasi. Jadi kenapa dikatakan makan? Karena orang nyari usaha biasanya tujuan utamanya buat apa? Makan dulu. Nanti kalau udah ada lebih ini ditabung buat bikin kontrak. Itu loh otaknya begitu. Dilarang apa di sini? Nah, dilarang makan riba. Mereka malah saya ribain orang bukan buat makan. Baik. Mungkin ya dari sini di antara mereka dilarang makan riba. Ya. Wanahum ayakulu amanas tuh. Mereka dilarang makan harta orang tuh. Harta orang bukan dengan cara yang benar. Ya, makan juga di sini. Ya. Mau menipu orang tuh. Ya. Bukan dengan cara yang benar. Kalau kita ingin menguasai harta dengan cara benar, banyak caranya. Dapat warisan yang dari orang tua kita, orang hadiahin, orang sedekahin, orang hibah, itu dapat tanpa imbalan. Nah kalau pakai ada imbalannya dengan cara beli, ya, dagang, itu baru halal. Nah kalau ini enggak, ngambil harta orang dengan cara yang tidak benar, nipu, berarti sini nipu. Dulu Yahudi itu kerjanya, ibatan lahum. Saya mau kasih tahu nih, ya, itu sejarahnya bank itu, bank kan riba itu. Itu sejarahnya bank itu yang ciptain bank itu Yahudi. Apa kata mereka? Ini kata Yahudi dan ditiru. Kata Yahudi, pikir-pikir bagaimana kita dapat duit dengan tanpa modal. Kalau orang mau dagang dapat duit kan masih ada modal.
maunya Yahudi apa dapat duit tanpa modal dapat duit. Pikir. Caranya adalah kata Yahudi, kita kumpulin duit orang, kan orang belum tentu mau ngumpulin duit sama ente, mau nggak? Diiming-imingin aja. Ente kalau ente naruh duit sama saya, ente uncang-uncang kaki setiap bulan saya kasih. Masya Allah, orang berbondong-bondong. Enak kan? Ente mau dapat duit, taruh duit sama saya. Ente uncang-uncang kaki tiap bulan saya kasih. Mereka nggak bilang nggak bilang riba. Kalau riba kan kedengarannya bunga, Masya Allah. Apalagi bunganya sedang malam. Saya kasih bunga tiap bulan. Orang kan berdua dulu ngumpulin, dia nggak punya modal kan? Kan nggak punya modal kan? Jadi uang yang ada media uang siapa tuh? Orang. Nah, udah kumpul semua. Teman-teman, siapa yang perlu duit saya sedia pinjemin ente. Nah, nanti tiap bulan diambil lipat-lipat ganda dari yang telah diberikan. Ya kan? Kalau ente naruh duit sama dia, paling 1 bulan dikasih 1%, ya kan? Jadi 1 tahun 12%. Tapi kalau orang mau minjem sama dia 1 bulan 10%, enak kan? Dia nggak punya modal, nggak punya apa betul. Nah itu bank itu idenya Yahudi. Itu yang tadi dikatakan Yahudi itu makan lima. Idenya bank itu dari Yahudinya. Kemudian apa lagi di antaranya kata mereka itu makan harta orang dengan zalim. Fa'akalu riba, wa'akalu amwalan nasi zulman bil batil. Ada lagi soddu an dinillah. Mereka menutup jalan, ya, menghalang-halangi orang masuk Islam. Ini Yahudi. Islam dibilang teroris, Islam dibilang radikal, Taliban dibilang apa nih? Taliban dibilang apa itu? Pemberontak supaya orang benci sama Taliban. Padahal mereka mujahidun, ya, negeri mereka dijajah oleh Amerika. Mereka berjuang. Soviet sudah berhasil diusir, tinggal Amerika. Lari tunggang langgang. Tahu nggak tunggang langgang? Masya Allah, kita lihat orang Taliban mukanya bening kayak ahli surga. Tuh lihat. Ini kesalahan kita ini. Ente orang Islam tidak punya kantor berita. Jadi orang Islam kalau mau ngambil berita, ngambil berita itu dari kantornya Yahudi. Ada yang namanya BBC, ada yang namanya CNN, ada yang namanya Reuters. Ini kantor-kantor berita Yahudi. Jadi berita tentang Afghanistan yang sampai di telinga kita ini dari Yahudi. Ya, gitu. Ente sendiri orang Islam nggak punya kantor berita Islam, ada nggak? Nggak ada. Gak usah terlalu jauh, dah saya mau tanya, ada nggak TV Islam? TV bukannya YouTube ya. TV nggak ada. RCTI, SCTV itu semua punya Yahudi. Ada nggak TV Islam? Masya Allah, padahal kita umat Islam, umat mayoritas, TV aja udah punya, TV aja nggak punya. Nah itu kayaknya berita-berita yang sampai sama kita ini udah dipangkas sama mereka itu ya. Kalau ya bukan kafir. Kalau amwalan nasi zulman bil batil suatu andinillah. Mereka menutup jalan supaya orang nggak masuk Islam. Islam dijelek-jelekin. Anil iman Muhammad tuh, supaya orang nggak iman sama Muhammad ya. Nabi Muhammad dibilang tukang kawin lah, apa lagi ya. Maharrama alaihim, maka Allah Ta'ala haramkan atas mereka ubatan lahum sebagai hukuman di mereka madukir fi qaulihi wa 'alal ladzina haramna kulladzi tubur al-ayat. Qala al-Wahidi, ada Imam Wahidi salah seorang mufassir tadi, amma wa tahlimi thayyibati alaihim kaifa wa mata.
wa matakana itu wa ala lisani man haram alaihim falam ajid fihi syai'a. Kata Imam Wahidi, adapun alasan wajah tahrim thayyibat dan alasan Allah haramkan mereka yang lezat-lezat kapan, bagaimana, atas lidah Nabi siapa gitu, atas Nabi Isa atau Nabi Musa, lam ajid bihi syai'an, ya, aku tidak mendapatkan sumbernya sedikit pun. Intaha ilaihi, yang mana ya sumber itu bisa dijadikan dasar lah gitu ya. Oleh karena itu patahakahu, maka Imam Wahidi ninggalin, artinya nggak nerangin itu apa sebabnya, atas Nabi siapa dan lain-lain. Walaupun, nah ini kata Khazin, kata al-alamat Tuan Khazin yang mengarang tafsir ini, lapat ansopal Wahidi, ya Wahidi itu dia telah benar apa katanya, karena saya katanya belum menjumpai dalilnya, maka saya nggak sebut gitu. Kata Khazin benar tuh, Wahidi itu benar. Fi maqala, apa yang dia katakan. Fa in hadil ayat fi wayatil iskah, sungguhnya ayat ini sungguh rumit. Apa kok rumit? Tadi kan diterangin kok rumit ya. Wa bayanu, keterangan ini. Ya, rumitnya ini. Inna Allah Ta'ala la yu'aqibu ala dzambin qabla wuqu'ihi. Allah tidak mungkin menyiksa hamba atas perbuatan dosa sebelum apa? Sebelum terjadi dosa. Masa iya sebelum terjadi dosa Allah udah hukum? Kan harusnya setelah terjadi dosa barulah Allah hukum. Allah tidak menyiksa atas dosa sebelum dosa itu dilakukan. Waqata kalau mufasirun fi makna dzulmi al-mazkur bil ayah mata qadama dzikru. Para mufasir menyebut makna zalim yang dilakukan oleh orang Yahudi pada ayat ini ya. Apa itu? Mata qadama yang tadi yang disebut itu kezaliman ini, kezaliman. Kulluha dzunubun bil mustaqbal. Itu adalah dosa-dosa yang akan datang. Ya. Ya. Kan ini apa nih? Ini ayat kan turunnya sama Yahudi ya. Yahudi. Nah ini Allah siksa lantaran dosa mustaqbal. Apa mustaqbal? Yang akan datang. Nah padahal kan Allah Ta'ala tidak nyiksa kecuali dosanya udah apa? Nah ini akan datang. Jadi seakan-akan ancaman ya. Nah kalau yang udah datang nih Yahudi yang ini Allah ancam juga ya. Itu. Adapun dosa yang dulu kan itu dosa nenek moyang mereka. Ya. Adapun dosa mereka itu ya ntar kalau mereka lakukan baru Allah siksa. Kenapa Allah udah siksa sekarang? Padahal mereka belum melakukan. Pak Inkutat sekali di sini. Jika kamu menjawab, ya tadi kan kenapa kok Allah siksa padahal dosanya belum dilakukan? Jika kamu menjawab, jawaban begini. Alimallahu hadhihi dzunub. Allah mengetahui mereka akan melakukan dosa ini. Berarti di sini bisa juga karena Allah Ta'ala tahu mereka melakukan dosa, maka mereka disiksa. Kan Allah Ta'ala sebelumnya sudah tahu. Alimallahu ahadithum minhum qabla uqiha, sebelum yang mereka kerjain Allah sudah tahu. Dan Allah Maha tahu ya. Ya kalau bukannya Allah nggak tahu kan Tuhan. Allah mengetahui apa yang mereka akan laksanakan. Nah, ya Allah mengetahui qabla uqiha, sebelum terjadi. Nah, hadithum minhum qabla uqiha la harama alaihi, oleh karena itu Allah haramkan atas mereka maharama minat thayyibat, apa yang Allah haramkan dari makanan yang halal. Alatika tahum halalan, yang sebelumnya halal. Ukubatan lahum ala ma sayaqah, sebagai balasan atas perbuatan yang nanti mereka akan lakukan. Kalau seandainya dijawab seperti itu, benar ada jawaban? Kultu jawabuhu matafatan, jawabannya seperti yang sudah lalu. Wa huwa anallaha la yu'aqibu ala dzambin qablahu. Kan Allah tidak menyiksa hambanya atas dosa yang belum dilakukan. Kalau itu kan tadi belum dilakukan, kenapa disiksa ya?
Walihada lam yazul al-Imam Fakhruddin. Oleh karena itu al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak menyebut tafsir ayat ini mazkarul mufassirin, apa yang telah disebut oleh mufassir lain tadi. Bal zakaro tafsiran imanian. Jadi Imam Fakhrul Razi nggak berani menyebut dosa-dosa yang dilakukan, disebutnya secara ijmali, global besar. Pokoknya kata siapa, kata Imam Fakhrul Razi saat menafsirin ayat ini, anna anwa azunub mahsuratun binau'ain. Ketahuilah bahwa dosa itu bisa dikatakan, bisa disimpulkan ada dua macam. Yang pertama, zalim kepada sesama makhluk. Kemudian wal i'rad an dinil haq. Yang keduanya apa? Dosa sama Allah. Itu ada dosa makhluk sama dosa sama Allah. Amma dzulmul khalqi, adapun dosa sesama makhluk itulah yang dikatakan tadi wa bisaddihim an sabilillah. Adapun dosa sama Allah, itu nanti akan diterangkan pada ayat berikutnya, wa akhdihim riba wa qad naha anhu wa aklihim amalan bil batil ila akhir ayat. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kenapa di Palestina itu orang Yahudi itu berpuasa terus, tapi tidak dibalas hukumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Adapun kenapa orang Yahudi berpuasa terus? Itu berpuasa karena ente sendiri belum bersatu gitu. Bagi hubungan buat ente sendiri, ente belum bersatu. Seandainya umat Islam bersatu, kata Kiai Zainuddin Emdad, kencingin aja. Orang Arab ini bercerai-berai, ada yang pro Yahudi, makanya mereka masih tetap bersatu. Itu kesalahan kita. Nah, kemudian apalagi? Kenapa? Apa tadi? Kenapa Allah tidak menghukumkan? Allah hukum atau membantu orang-orang Palestina yang. Nah itu yang tadi, kenapa Allah itu kenapa yang mereka masih berpuasa, itu sama juga itu. Adapun kenapa mereka itu nggak dihukum itu, mereka udah dihukum Allah. Apa itu hubungan? Mereka bercerai-berai di muka bumi. Mereka ini orang Yahudi bercerai-berai di muka bumi. Dia di Amerika, dia di Soviet, dan apa? Bercerai-berai itu masih sebagai hubungan Allah. Tapi kok masih eksis gitu Pak? Iya. Walaupun dia bercerai-berai, tapi masih eksis gitu. Iya, karena didukung oleh negara superpower. Iya. Nah, ente harus jihad. Kalau saya mau ngajarin jihad, nggak pakai diajarin tuh Imam Yusuf, Ustaz Yusuf Al-Qaradawi ngajarin jihad. Apa katanya? Ente apa itu? Tidak manro aminkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila ente lihat kemungkaran, hentikanlah kemungkaran dengan kekuatan. Yang punya kekuatan, punya kekuatan itu ada bayaran lalati ucapan. Ucapan juga takut juga penjara. Bayaran dasari pabi kolbi, berapa? Hati berdalika ataupun selama mahkamahnya ibadah. Ente kekuasaan nggak punya, mau bersuara nggak bisa, pakai hati aja. Kalau ente mengingkari, bukan mengingkari, ente melawan kemungkaran Amerika, nggak usah pakai senjata, nggak usah pakai ucapan, pakai hati aja Amerika udah kalah. Tapi sayang, selemah-lemah iman pun kita nggak punya. Bukan ya, kita diem aja kan, pakai hati diem. Amerika mau jualin barang, jadi maksudnya saya mau tanya, itu yang ngelakuin Kentucky siapa? Gak usah senjata, Kentucky. Ada Kentucky.
ada apa? Chicken. McDonald. Dia mau jualin barang kita nggak beli, dia perlu barang jangan jualin ya. Dia perlu bensin tuh, perlu minyak jangan jualin, diem aja. Kalah nggak tuh? Nah, itu jadi ente sendiri. Berarti HP jangan dibeli, HP jangan dibeli. Iya, saya kan contohnya ngomong ya apa aja, ya. Jadi kalau ente bilang tadi kok kenapa, nah ini, nah, ente sendiri nggak mau lihat. Jadi jihad yang bisa kita lakukan adalah diem. Itu yang saya ini. Namun saya walaupun pakai hati pun nggak punya kita, berarti iman yang paling lemah aja nggak ada. Kita lanjut sedikit.